akan kita konfigurasi beberapa file. Jadi teman-teman, jadi pastikan dulu bahwa tahu ya bahwa npm. Jadi saya asumsikan bahwa teman-teman sudah paham ketika menggunakan npm di JavaScript. Terus kemudian harus paham juga basic tentang penggunaan dari Fast API, dan nanti perlu ditanyain ya, ini merupakan struktur dari starter kode kita. Jadi belum belum menerapkan kode Blender menggunakan Webpack. Jadi di sini ada file index.html. Di index.html ini menggunakan tag ya atau header. Di header ini ada sebuah div container, kemudian ada logo GitHub. Terus kemudian ada namanya main container ini digunakan untuk melakukan searching atau mencari user guide. Nah, di sisi lain kita menggunakan CSS, tepatnya di src, terus style CSS ini merupakan konfigurasi dari CSS kita. Terus kita juga menerapkan yang namanya media query untuk masing-masing penggunaan responsif dari webnya. Jadi ini merupakan file CSS. Kemudian untuk JavaScript kita menggunakan namanya input ya, atau satu file bisa dipakai, atau satu file JS bisa menggunakan beberapa kode JS dengan bantuan stepnya yaitu modul gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat dulu untuk hasil atau starting code kita. Oke, kita bisa. Oke ya. Ini merupakan tampilan dari starter codingan kita. Jadi kita menggunakan yang namanya API public bernama GitHub ya, GitHub User API. Terus juga mengenai hal itu, jadi di sini sudah konfigurasi API yang kita pakai. Untuk endpoint-nya, jadi saya menjelaskan dulu ya. Jadi main.js ini digunakan ketika menggunakan async dari GitHub. Jadi function error atau loading ini untuk menampilkan loading. Kalau show error message, kita tampilkan error message ketika length-nya atau panjang karakter itu tidak ada ya. Kemudian jangan lupa untuk handler sidebar ini tepatnya di bagian user ya. Kita memakai yang namanya fetch API untuk memanggil data dari endpoint ya, endpoint GitHub ini. Oke, teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait penggunaan fetch. Oke ya. Kita pertama-tama kita define dulu untuk setiap function yang menggunakan fetch API dengan keyword asing ya di dalamnya, keyword asing. Terus kemudian kode yang sekiranya berjalan di background, kita memakai yang namanya wait ya. Jadi fetch ini digunakan jadi dia tidak bisa dipanggil di dalam main thread, jadi harus berjalan di background gitu. Nah, kemudian kalau kita butuh konfigurasi, kita bisa menggunakan yang namanya authorization atau header konfigurasi tersebut. Tentunya dengan memakai konfigurasi ini bisa teman-teman pakai, misal kayak memakai token atau bahkan base URL gitu ya. Itu bisa ditaruh di dalam file config authorization gitu. Oke, nah dari data ini setelah selesai dia dipanggil, dia akan mendapatkan namanya wait lagi, keyword wait, terus respon kita ubah jadi JSON. Karena by default dia tidak ke JSON tapi ke objek gitu. Makanya perlu untuk parsing data dari fetch ini ke dalam JSON. Nah, kemudian kita harus pastikan dulu logiknya ketika kita tahu bahwa respon atau respon code dari
dari server atau brand itu berbeda-beda ya, ada, code-nya 200 atau 300 atau 400. Kalau berhasil, dia itu, menggunakan respon code 200. Jadi kita di sini melakukan, logic untuk, pengecekan code-nya, apakah itu, kurang dari 200 atau lebih dari 300, yang mana itu gagal kalau dia kurang dari 200 atau lebih dari 300, kita nge-return aja untuk statusnya. Kemudian kalau berhasil, kita bisa, memparsing data yang dipakai ya, kemudian ini data item. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran Gojeknya. Nah, kemudian kita bisa, hasil dari, user ini ya, jadi user ini tuh isinya adalah dari, fetch, dari GitHub user-nya, kita bisa DOM, manipulation ya, tentang, penggunaan dari DOM itu. Jadi kita bisa tanemin, apa namanya, berkas atau teks HTML, di dalam HTML yang asli gitu. Oke, untuk secara tampilan ya, kurang lebih akan seperti ini. Jadi bisa dipakai, oke, misal, decoding ya. Oke, jadi teman-teman tahu bahwa ada yang namanya, loading seperti ini itu, jadi dia, memparsing data ketika, fetch-nya, ini ya, untuk logic, ini ya, untuk, logic loading. Jadi, pertama-tama untuk short bar handle ini, kita parsing, event dulu atau, value-nya. Value-nya itu, teks teks dari input ini, terus, ada, try catch. Try catch ini loading, meta loading ini untuk, menampilkan, loading yang ketika di, submit ya. Nah, tadi teman-teman udah lihat bahwa ada, loading, terus kemudian kita melakukan pengecekan juga apakah, status code-nya itu, kurang dari 200 atau lebih, dari 300. Oke, jadi kurang lebih akan tampilan seperti ini untuk, GitHub app kita. Oke, mungkin teman-teman ada yang perlu, ditanyakan atau kurang jelas mengenai, Fetch API ini? Atau penggunaan, asinkronus dari, back-end gitu. Oke, baik dari oke ya, set timeout perbedaan dari set timeout dan fetch ini, kalau fetch dia khusus untuk, menampilkan apa namanya, loading ya atau, fetch ke data API. Jadi endpoint API yang disediakan oleh, public API atau, tim backend. Jadi dia di-consume menggunakan, fetch. Cuma kalau set timeout, dia mengatur tentang, penjadwalan, background asinkronus. Misal kalau di, fetch ini kan dia, bisa berbagai ya, bisa bisa menggunakan, berbagai kayak misal kayak, delay, atau proses lain ketika fetch itu sudah selesai dijalankan, maka set timeout itu bisa, apa namanya, bisa dipanggil gitu. Oke, dari situ, kemudian ada banyak banget selain set timer, setahu saya ada namanya, set interval ya. Kalau set interval, dia itu, apa namanya, tergantung dari, kode yang dijalankan. Coba saya oke, kita bisa lihat dulu untuk dokumentasinya bahwa ada banyak banget, metode yang dipakai. Ada set interval, dia merupakan sebuah, metode, atau, work global interface yang dipakai untuk mengeksekusi, kode di dalam ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi, set interval, function-nya, terus, delay atau delay codingan. Tentunya itu berbeda kalau, menggunakan, fetch ya, fetch. Oke, kalau Fetch API itu merupakan, provide ya, ini merupakan contoh, dari penggunaan, Fetch API. Jadi pastikan dulu kalau menggunakan Fetch API teman-teman, menggunakan, keyword asing ya di dalam, function-nya, terus kemudian, responnya jadi menggunakan, await.
Dari respon ini nanti teman-teman bisa lihat, apa namanya, eee, dengan menggunakan log atau, print dan sebagainya itu teman-teman bisa konsol, bahwa endpoint ini atau endpoint XML JSON ini, berhasil dijalankan gitu. Oke, tentunya selain itu, banyak banget yang bisa dikonfigurasi ya. Misal ada namanya metode, post ya. Jadi, secara default emang FastAPI itu menggunakan yang namanya gets. Dan untuk teman-teman, kalau mau, custom terus, bisa menggunakan, custom seperti ini kurang lebih. Jadi, fetch terus, metodenya apa, terus apakah, cost origin, terus, header-nya jangan lupa. Memang secara default memang sudah, disediakan oleh, si fetch itu sendiri. Nah, terus kemudian, respond to JSON ya, bahwa sebenarnya dia itu nggak respond to JSON, makanya kita bisa, convert ke JSON. Jadi selain fetch itu, kita bisa menggunakan yang namanya, chaining method ya, teman-teman ya. Jadi misal di sini ada sebuah, function post data, jadi kita chaining, method menggunakan keyword then ya. Keyword then ini, jadi then ini untuk, lalu ya, lalu setelah endpoint ini dipanggil, datanya mau diapain gitu ya, atau, passing datanya menggunakan, JSON atau seperti apa gitu. Oke, dan tentunya banyak banget, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya ya, di, developer Mozilla ya, .org, karena ini, referensi saya juga sebenarnya untuk, melihat atau, apa namanya, ketika mengerjakan sebuah, project gitu ya. Oke, tentunya ada pertanyaan lain mungkin tentang, Fetch API atau penggunaan dari XML, HTTP request atau yang lain? Oke ya, jadi kita akan melakukan project awal yang sudah, kita gunakan teman-teman tadi kurang lebih, hasilnya seperti dalam, ini ya, pencarian, users menggunakan, GitHub, users. Oke, tidak lama-lama, jadi asumsi saya bahwa teman-teman sudah paham yang namanya tentang, npm ya, karena Webpack ini sudah, konfigurasinya melalui, npm. Jadi kalau nggak salah di modul, fundamental decoding teman-teman sudah tahu ya bahwa, penggunaan npm seperti apa, terus, environment, Node.js ya, atau sedikit tahu tentang Node.js gitu. Oke, ini merupakan kosong HTML. Pertama-tama kita harus, npm dulu. Teman-teman kalau tahu bahwa, eee, ada namanya, npm ya, kita bisa init, init aplikasi, oke ya, namanya GitHub Users App, kemudian versionnya di kosong, oke, entry point-nya index.js, test command-nya di kosong, keyboard-nya bisa di kosong, autornya kosong, list-nya oke, yes. Oke, nanti setelah itu ada berkas namanya setelah berhasil, ada, berkas package, .json ya. Ini merupakan, template, konfigurasi awal yang, digunakan gitu. Oke, jadi kita install dulu, Webpack-nya. Kalau di, metodenya oke ya, kalau kita lihat di dokumentasinya atau di dalam slide bahwa, ada namanya, Webpack atau, Webpack CLI ya. Kita bisa install melalui, npm. Oke, npm install Webpack. Oke, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa, apa namanya, konfigurasi Webpack ini tuh digunakan ketika proses, development ya. Jadi, pastikan dulu bahwa Webpack yang kita install itu sudah, digunakan pada development, terus, CLI, mimin save, .dev.
Oke. Oke, kita tunggu sebentar untuk, proses install-nya. Oke, jadi sembari menunggu bahwa, saya ingin menekankan bahwa ada yang namanya tadi itu, entry ya, ada yang namanya, entry, terus, output, terus, kemudian ada yang namanya, mode, terus, loader dan plugin. Jadi kita akan, konfigurasi beberapa konsep atau kelima konsep web ini ke dalam project yang sekarang kita gunakan. Oke, belum selesai. Oke, sembari, menunggu, apakah teman-teman ada yang perlu ditanyakan mengenai, konsep Webpack atau, Fetch API yang akan dipakai atau mengenai, token gitu ya? Feel free ya teman-teman kalau, ada yang kurang jelas dari, penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Oke ya, udah selesai. Sebenarnya teman-teman, bisa memakai ya atau, zero configuration ketika menggunakan, Webpack. Kita bisa naruh, file, script karena dia itu secara, default ya, menggunakan indeks src, index.js ya. Oke, kita, build dulu, hapus dulu. Yo, Webpack. Oke, coba kita build, jadi tanpa, konfigurasi di awal. Nah, oke, npm run build. Oke, ini merupakan, zero configuration ketika teman-teman mau menggunakan Webpack. Nah, teman-teman tahu bahwa ketika Webpack pun itu, di sini ada error ya keterangannya ya, index.js, does not exist, artinya, tidak ada konfigurasi index.js. Kita perlu menaruh, file atau src ini menggunakan, index.js, di dalam, src. Kita bisa pindahin ke src. Oke, coba kita jalanin lagi. npm, run build. Oke, sebenarnya, build-nya udah, selesai teman-teman. Bahwa, jadi kalau berhasil, dia sudah ini ya, ada, folder, jadi dia itu spesifik ke folder disk untuk yang selesai di-build. Folder di sini ada main.js. Oke, mungkin, ini agak sedikit, panjang ya, ada, codingan. Biasanya, ini merupakan hasil dari bundle code kita, jadi tanpa, konfigurasi sebenarnya udah, bisa digunakan gitu. Oke, ini merupakan, hasilnya. Kemudian pertanyaannya kalau kita custom, kita tidak bisa ya karena, menggunakan zero configuration seperti ini akan kesusahan ketika nanti kita menggunakan yang namanya, plugin dan juga, loader gitu. Makanya, dibutuhkan yang namanya, file konfigurasi ya untuk, menggunakan, Webpack tersebut gitu. Oke, tidak lama-lama ya, kita akan coba untuk membuat sebuah, konfigurasi, ketika menggunakan Webpack. Oke, jadi kita bisa, menggunakan common lang.js atau, bundle atau, bundle gitu. Sebenarnya, Webpack ini, bisa ditaruh, di production teman-teman kalau tahu. Biasanya kalau, prod itu tinggal, di, production-nya.
bisa, bisa menggunakan, apa namanya, folder, disk gitu. Kalau kita lihat di, dokumentasi teman-teman bahwa di sini ada namanya, entry point yang, dipakai ya. Tadi itu sudah, saya sebutkan sebelumnya, ada namanya, output, terus, file, output yang, dipakai, oke, kemudian, bentar, ada yang namanya, plugin dan juga, mode ya. Oke, di sini banyak banget, file konfigurasi yang teman-teman bisa lihat, gimana cara, misal penggunaan entry point atau, output yang dijalanin gitu. Oke, bentar, oke ya, oke. Oke, jadi, memang banyak banget cara dokumentasi, tadi sudah saya singgung beberapa bahwa kita, pertama-tama kita bisa menggunakan, namanya, entry point, oke, kita bisa ini, oke. Oke, kita, beberapa konfigurasi di antaranya adalah, penggunaan dari Webpack itu sendiri, kalau, sesuai, pada modul ya, jadi tinggal di, modul, oh ya, pertama-tama kita, eee, cons dulu untuk, require-nya, modul, export. Oke, pertama-tama kita, define dulu untuk, entry point-nya, kita bisa taruh, di file, SRC ini ya. Sebenarnya, bebas teman-teman bisa menentukan, cuma, kebanyakan standar itu bisa menaruh, di dalam file SRC, script, main.js ya. Karena, konfigurasi, konfigurasi ini kita bisa taruh, di file, .js, oke. Nah selesai, jadi, selesai entry point ini, selanjutnya kita menentukan, yang namanya output ya teman-teman ya. Oke, output ini, bisa jadi setelah, entry, kita bisa menggunakan, output untuk, output dari proses, bundle aplikasinya. Oke, output, kita define dulu, patch-nya yang dipakai. Sebelum itu, kita bisa melakukan, import terlebih dahulu, cons, patch, require patch ya. Nah, oke. Sesuai di slide bahwa, patch resolve ini untuk menentukan, directory name-nya yang akan dipakai gitu ya. Terus, file name-nya bisa kita atur. Jadi secara default memang dia sudah sesuai entry. Jadi kita tidak usah untuk tulis, untuk file default-nya. Oke, resolve your name, this. Oke. Kita sudah, define, folder folder distribution-nya ya, di dalam, output ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita, menggunakan yang namanya, loader ya, teman-teman ya. Jadi di konsep yang ketiga ini ada yang namanya, loader untuk di CSS-nya, kita akan memakai yang namanya CSS, loader, itu style loader dan CSS loader. Kemudian kita akan memakai teman-teman yang namanya, Babel ya, Babel loader. Oke, teman-teman ada yang bisa bantu ngejelasin tentang Babel loader ya?
Oke, teman-teman ada yang bisa menjelasin Babel loader itu seperti apa tentang konfigurasi backpack? Oke, nanti akan ada Tokopedia gift card. Oke, jadi kalau kita menggunakan loader, pastikan teman-teman sudah install dulu setel CSS-nya, apa namanya, setel loader yang dipakai. Setelah diinstal, nanti akan digunakan gitu ya. Oke, kita coba dulu modul rules ya. Oke, karena kita akan menggunakan CSS style loader, kita harus install dulu teman-teman di npm-nya. Sebenarnya bisa salah satu ya, atau style loader, CSS style loader. Karena ini merupakan definisi pengembangan, kita bisa taruh di dev dependency. Oke, kita enter. Oke, style loader. Oke, itu tadi. Oke. Oke, karena teman-teman bisa lihat bahwa kita bisa jadi kurang keyword install ya. Pastikan dulu teman-teman kalau menggunakan npm bisa menggunakan install untuk command line. Oke, sembari menunggu proses instalasi dari CSS dan juga Babel. Oke, sedikit menjawab bahwa Babel ya, Babel loader itu digunakan untuk proses ketika file CSS kita yang menggunakan ES6 itu tidak bisa dipakai di sebuah apa namanya browser gitu. Jadi browser itu tidak support ketika menggunakan. Memang ada beberapa browser tidak support ketika menggunakan apa namanya file atau JavaScript yang kita gunakan. Makanya kita butuh teman-teman yang namanya Babel ya. Babel ini untuk nge-translate translate beberapa CSS atau beberapa file JS ya, beberapa file JS yang apa namanya sintaks yang tidak bisa digunakan ketika menggunakan apa di browser yang tidak support. Kita bisa install dulu untuk npm-nya. Dependency kita taruh di dev dependency karena ini tuh merupakan proses dari pengembangan, jadi ditaruh di dev dependency yang dipakai. Oke, setelah itu, setelah selesai, oke tadi itu loaders ya. Oke, jadi setelah dia install CSS loader-nya, kita bisa gunakan di entry point modul ya. Di modul ini kita bisa menarakin test dan use atau setel loader-nya. Perlu ketahui teman-teman bahwa setel loader dan test loader itu dijalanin yang CSS loader lebih dulu. Jadi dia itu ngejalanin yang CSS baru setel yang dipakai gitu. Oke. Oke, require. Apakah sudah selesai? Masih belum selesai. Oke, sepertinya sudah selesai. Tinggal di konfigurasi. Oke, jadi secara sintaks sih kurang lebih kayak nulis array gini. Jadi teman-teman dibungkus ke dalam array rules test yang dipakai, kemudian untuk
array ini dia berbentuk, objek ya teman-teman kalau, detail. Oke, test rules, tes, pakai, bisa menggunakan atau, index, ada CSS ya, terus, ada yang namanya, use, style loader, terus ada CSS, loaders. Kemudian oke, kita berhasil untuk, konfigurasi style loader dan CSS loader. Jadi nanti, harapannya kalau udah menggunakan style loader, kita tidak usah untuk, melakukan, styling ya atau import import, apa namanya, style ini. Jadi dia secara otomatis, akan, menggunakan import bawaan dari style loader itu sendiri gitu. Oke, jadi setelah itu, tes use-nya, oke, jadi kita lihat bahwa, sudah menggunakan, Babel ya, Babel, loader. Jadi sebenarnya ada banyak banget, dependensi teman-teman yang, bisa digunakan selain, Babel, kita bisa menggunakan, Babel Core ya. Karena kalau kita lihat di implementasinya, oke. Nah, di sini ada, preset, Babel-nya, preset, Babel yang, digunakan. Kemudian ada, Babel plugin, transform file. Oke ya, kita bisa install dulu. Install Babel, oh, kemudian, Babel, core, and Babel, set, env, save, dev, oke. Oke, kita coba tunggu sebentar untuk, proses instalasinya. Oke, jadi untuk, menggunakannya bisa berbagai macam, contoh di sini kita pakai Babel dan bisa berbagai macam, style apa namanya, loader yang teman-teman, gunakan gitu ya. Cuma kita akan memakai, Babel loader dan juga, CSS, loader gitu. Oke, kita bisa tulisin dulu, tesnya, tahu tesnya, tes, pastikan, menggunakan, JS, use, loader, use, loader, Babel, loader ya kita, Babel loader, oke, Babel loader, kemudian oke teman-teman kalau bisa, didokumentasi, bahwa ada sebuah, option menu. Ini ya, option untuk,
default-nya. Bisa, set.inv. Oke, kita bisa exclude file not modules. Oke ya, jadi untuk loader sendiri sudah dikonfigurasi menggunakan preset. Terus kemudian jangan lupa bahwa ada yang namanya plugin ya teman-teman ya. Oke, setelah kita menggunakan loader yang dipakai, sebenarnya kita akan menggunakan plugin. Oke, kita import dulu pluginnya atau bentar. CLI. Oke, kalau plugin ini bisa berbagai macam plugin yang bisa kita pakai untuk misal kayak optimize bundle, terus asset management atau juga tentang injection environment ya. Oke, kalau di sini kita memakai HTML Webpack plugin, jadi kita pastikan dulu untuk menginstal HTML Webpack plugin-nya. HTML save WinDev. Oke. Oke, di sisi itu kalau kembali lihat di dokumentasi bahwa banyak banget konfigurasi tentang anatomi dari plugin itu ada console log web build plugin, terus kemudian HTML Webpack plugin. Nah, kita yang selagi kita pakai ya HTML Webpack plugin. Proses bundle code-nya tentang HTML plugin. Oke, ini ada salah typo ya. HTML Webpack plugin. Oke, sembari menunggu. Sebenarnya untuk Webpack itu sendiri biasanya ada untuk cleaner. Memang untuk konfigurasi ada beberapa, misal kayak cleaner Webpack atau directory-nya. Kita bisa lihat di sini dia selain menggunakan Webpack plugin dan juga output the true gitu. Oke. Oke ya, prosesnya lagi berjalan. Nah, sudah selesai. Kita bisa lihat di file package.json-nya bahwa bisa menggunakan HTML web plugin. Kemudian kita bisa install beberapa modul tambahan lain. Itu seperti copy ya atau webpack plugin. Nah, oke.
Oke, clean dan juga ini plugin. Clean webpack. Sorry, cek pack plugin min save dev. Oke, kita tunggu sebentar untuk instalasinya. Oke, di sini itu untuk menggunakan plugin kita bisa tambahin. Jadi setelah tadi itu entry, terus output ya, output di dalam webpack-nya, terus kemudian ada namanya modul atau loaders atau CSS loader yang dipakai, kemudian ada namanya webpack plugin. Jadi kita bisa konfigurasi di sini plugin. Oke, apakah sudah selesai? Oke, udah selesai ya untuk instalasinya. Bisa dilihat bahwa di package.json ada tambahan terbaru, itu HTML webpack plugin, juga ada copy webpack plugin, juga ada clean webpack plugin. Kalau clean webpack plugin ini tugasnya adalah untuk melakukan pembersihan ya. Jadi sebelum webpack-nya itu di-bundle atau diproses, maka butuh cleaner ya, supaya lebih cepat ketika proses bundle-nya. Maka dibutuhkan namanya clean webpack plugin dan juga copy webpack plugin. Kita bisa melakukan konfigurasi untuk webpack plugin-nya. Sesuai di sini HTML webpack plugin. Kita menggunakan require atau command.js HTML webpack plugin. Typo ya harusnya webpack plugin. Copy webpack plugin, require copy webpack plugin, kemudian ada clean ya, atau clean webpack plugin, require clean webpack plugin, atau kita bisa ambil untuk value untuk destructuring objek ya di JavaScript. Kita bisa mengenal seperti ini aja untuk clean webpack plugin. Oke, selanjutnya kita bisa memakai file konfigurasi tersebut, HTML plugin di dalam plugin ini ya teman-teman, pastikan di dalam plugin ini. Oke, new clean webpack plugin. Kemudian setelah kita clean untuk webpack plugin-nya, kita bisa menaruh new copy webpack plugin. Juga ada namanya new HTML webpack plugin.
Kalau di siswa ini kita bisa menentukan, template. Jadi, dia itu butuh, template untuk menunjukkan atau berkas, indeks HTML mana yang dipakai atau digunakan gitu ya. Oke, HTML template plugin, eee, bisa menaruh kita sebutnya sebagai index.html, ya. Oke, konfigurasinya seperti ini kurang lebih. Kalau menggunakan title, bisa saja menggunakan, title di sini. Title, GitHub user, git GitHub user. Bisa aja menggunakan title atau tidak menggunakan title. Jadi dia secara default dia menggunakan, title pada, name atau JSON name-nya. Jadi bisa tidak ditulis atau bisa nggak ditulis. Oke. Kemudian kita, copy, source atau web atau plugin yang digunakan. Jadi kalau di dokumentasinya, kalau kita, cari copy webpack plugin ya, jadi kita bisa melakukan beberapa konfigurasi seperti ini ya. Jadi, pathers-nya, from-nya, to-nya, terus, kemudian ada namanya, option, ini digunakan untuk, opsi ketika, proses atau proses bundle menggunakan, copy web plugin ini. Kemudian ada banyak banget, file config yang bisa teman-teman gunakan ya. Hmm. Ada, from, ada konteks, global ya. Kalau global konteks, oke. Oke, HTML. Oke, ini kita bisa lihat, di GitHub-nya atau, teman-teman sebenarnya bisa aja sebuah dokumentasi itu, di GitHub, atau di web atau di file gitu ya. Cuma kita webpack, HTML plugin, copy, oke. Oke, kita bisa menggunakan, pattern yang dipakai, eee, pattern, terus, from, terus, to-nya. Kalau from ini, dia berasal dari plugin ya, kita bisa copy beberapa file yang dibutuhkan. Kalau kalau kebetulan kalau di indeks ini kita menggunakan, indeks atau di dalam public, src, public, eee, oke, setelah ini, bisa kita pakai, ya kita bisa menghapus, file yang tidak dipakai. Oke, setelah ini kita perlu teman-teman perlu konfigurasi, bagaimana kayak, penggunaan, server atau, dev ya, what file yang dipakai. Oke, kita bisa sebut, webpack webpack, webpack dev.js. Terus ada yang namanya, production, eee, pack prod.js.
Oke, kalau di Webpack ini atau, konfigurasi, kita bisa menggunakan ya, atau, cons, import, merge, oke, oke kalau lihat di dokumentasi lagi, merge. Oke, ini merupakan contoh dari, optimization ya di, ketika menggunakan, bundle, Webpack-nya. Oke, bentar, HTML, start cari, oke. Nah, teman-teman bisa lihat, bahwa, banyak banget kita bisa menaruh beberapa file config ya, di sini. Karena dari kita bisa menekan, merge Webpack ini untuk, menambah konfigurasi ketika, nantinya, di-merge ya. Oke. Ya. Oke, dari sini mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyain ya, karena sebenarnya udah masuk ke sesi Q&A. Teman-teman, kalau tanya bisa chat atau raise hand ya. Di kolom sini ada beberapa pertanyaan. Bentar ya, kita screen dulu, oke. Setelah di-merge ini, oke, require, kemudian, cons, com, config, require, Webpack, common, terus juga modul, export, merge, ya bisa common config. Mungkin teman-teman agak sedikit saya sesuaikan ya. Kita tentuin modenya, development, yang dev server, static, disk, yang static file-nya itu di disk, terus portnya bisa kita lihat di port tentang dev server port. Oke, dia secara default di port 8080 kita bisa ubah untuk portnya di 900 yang open ya. Terus files tentang apa namanya src, kemudian ini index.html. Oke, di sini tentang klien atau kliennya, overlay, klien dipakai. Oke, kalau kita lihat di kombinasinya kembali, port target, oke, true.
Oke, sebenarnya, udah selesai untuk, ngejalaninnya, tinggal di production. Di sini teman-teman, modul, ekspor, merge, common, .js, kita import dulu, const, common config, require, common.js. Oke. Kemudian kita bisa atur untuk, mode development-nya, ya. Kalau di sini kita bisa mengatur mode production atau, development. Oke. Production. Kita development. Kemudian, setelah ini, kita bisa hapus dulu untuk, folder disk-nya. Kita tambah script, di Webpack. Dan namanya, dev, kalau kita perhatikan teman-teman bahwa, kalau development dia butuh, server ya. Kalau di dev server, oke, di dev server dia butuhin, require dev server. Oke ya, kita bisa melakukan install terlebih dahulu. npm install webpack dev server, kemudian chef min dev. Oke, kita tunggu sebentar, untuk instalasi, dev servernya. Oke, mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan ya terkait hal ini ya, tentang, konfigurasi, Webpack itu sendiri. Jadi dari, mulai untuk entry point, terus, output-nya, terus, modul, atau, plugin yang, pernah dipakai. Ya silakan ya teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan, sambil kita menunggu untuk, proses instalasinya. Oke ya, kita bisa atur di dev-nya. Config pack.dev.js. Kita bisa atur, dependensinya, pack.js. Oke, sampai sini teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Silahkan ya, kalau ada yang, mungkin terkait Fast API atau, konfigurasi Webpack. Dari kolom chat nih ada pertanyaan dari Darren. Ini. Oke, bentar ya.